Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan bahas anime baru musim dingin berjudul Pahlawan Serba Bisa yang diusir dari party. Saya bahas video ini menurut versi manganya, jadi jika ada sedikit perbedaan, harap maklum ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita bahas episode ketiganya. Terlihat sekelompok anak muda sedang berkumpul, sebagian sedang membaca koran. Seseorang bertanya dengan ekspresi terkejut, "Apakah kamu sudah membaca artikel di koran pagi ini?" Wajah mereka menunjukkan rasa heran terkait berita tersebut. Orundura berdiri dengan ekspresi khawatir dan merenung. Penyihir Orundura dari Partai Pahlawan telah dikeluarkan karena kurangnya kemampuan. Aku penasaran, berapa banyak orang yang akan memberikan keyakinan padaku setelah membaca berita itu. Beberapa dari mereka bertanya-tanya, apakah maksud dari artikel itu? Benarkah Orun dikeluarkan dari parti karena kurangnya kemampuan? Mereka menatap Orun dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara kecewa atau bingung. Orun berdiri dan menatap mereka sambil membatin. Sungguh berbeda dari yang kemarin. Meskipun mereka sudah diberi semangat dengan keikutsertaanku, tapi aku paham jika mereka mungkin merasa bingung. Terlihat Selma berlari ke arah mereka dengan ekspresi khawatir, lalu berkata, "Orun, maafkan aku." Orun berbalik dan menatap Selma sambil berkata, "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Selma. Jika kamu panik seperti itu, eksplorasi kolaboratifnya mungkin akan gagal tahu." Selma menunduk dengan ekspresi bersalah. Ia berkata, "Meskipun aku telah memanfaatkanmu untuk meningkatkan semangat pemain baru kemarin, seharusnya ini adalah masalah yang harus ditangani dengan hati-hati." Orun mendekati Selma yang masih menunduk. "Meskipun saya tidak tahu apa-apa, saya minta maaf," ucap Selma lagi. Orun dengan ekspresi tenang berkata, "Jika itu aku akan baik-baik saja. Pada akhirnya, ini kesalahanku karena tidak mengungkapkannya dan akhirnya menyebabkan masalah bagimu." Orun melanjutkan, "Aku akan melakukan bagianku untuk mendukung eksplorasi ini agar kamu dapat melakukan kegiatanmu seperti biasa." Selma menatap Orun dan melihat ketegaran di mata Orun. Lantas ia berkata dengan tegas, "Baiklah, jika demikian, aku akan bersikap biasa. Aku mengandalkan dukunganmu." "Iya, serahkan saja padaku," jawab Orun. Tempat pertemuan anggota kelompok 9 dan 10. Para anggota kelompok 9 dan 10 serentak mengucapkan salam kepada Orun. "Selamat pagi semua," balas Orun. "Apakah kalian sudah tahu tentang artikel di koran pagi ini?" ucap Orun sambil memandang kepada seluruh anggota kelompok itu. Mereka memandang Orun dengan ekspresi bingung. Orun berdiri menghadap kelompok orang yang berkumpul di depannya. Ia mulai membuka suara dengan nada tenang. "Ya, artikel itu memang benar. Aku dikeluarkan dari kelompok pahlawan karena kurangnya kemampuan. Itu sebabnya aku bukan pahlawan seperti yang kalian pikirkan." Terlihat Sofia menunduk dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Ia berkata, "Maafkan aku karena tidak mengatakannya kepada kalian." Ia lantas menengadah dan berkata lagi dengan wajah memerah penuh semangat, "Tapi Orun itu sangat kuat. Dia pernah mengalahkan puluhan orc dengan seketika." Kelompok itu tampak semakin penasaran dan terkejut mendengar kata-katanya. Sofia melanjutkan, "Itulah mengapa Orun sama sekali tidak kekurangan kemampuan." Orun berdiri menghadap Sofia yang sedang menunduk sedikit, lalu berkata dengan nada hangat, "Terima kasih, Sofia." Ia kemudian melanjutkan bicara untuk meyakinkan kelompoknya. "Seperti yang dikatakan Sofia, aku memang mampu membawa semua orang ke lantai 51 dungeon ini.
beberapa orang di belakang mulai memperhatikan dengan seksama. Meskipun memang aku bukan lagi bagian dari kelompok pahlawan itu, tapi aku bersumpah kepada kalian bukan sebagai anggota kelompok pahlawan, melainkan sebagai Orun Dura, bahwa aku akan melindungi kalian semua, ucap Orun dengan ekspresi tegas dan meyakinkan. Jadi, lakukan seperti yang kalian lakukan kemarin. Lakukan yang terbaik dalam eksplorasi hari ini. Baik Pak, seru kelompok itu dengan penuh semangat. Adegan berlangsung di dungeon bagian selatan. Seorang anggota kelompok 9 dengan rambut pendek terlihat telah mengalahkan musuh. Lalu berseru, "Aku sudah mengalahkannya." Di latar belakang, Orun dan kelompok lain berada di area yang berdebu setelah pertempuran. Orun tersenyum dengan ekspresi lega, berpikir dalam hati, "Aku senang, mereka mulai mempercayaiku lagi." Ia kemudian berkata dengan nada menyemangati, "Bagus sekali." Orun memandang ke arah anggota kelompok yang baru saja mengalahkan musuh, dan berkata dalam hatinya, "Seharusnya aku memberi perintah sebagai pemimpin regu hari ini. Akan buruk jika suasana suram itu terus berlanjut, terutama regu ke-9. Mereka cenderung merespon lebih lambat daripada mengikuti teori-teori tersebut. Tanpa kepercayaan yang mereka miliki, semuanya tidak akan berjalan dengan lancar." Orun berdiri menghadap jalan di depan dengan ekspresi siap siaga, lalu berkata, "Baiklah, selanjutnya adalah..." Ia menatap ke regu 10 dan bertanya, apakah mereka sudah siap karena ada kehadiran binatang iblis di depan. 3 cewek anggota regu 10 berseru dengan semangat, "Kami siap selalu." Terlihat di lorong depan segerombolan musuh, goblin dan orc, yang muncul di koridor dungeon siap menyerang. Orun memberikan perintah dengan cepat dan tegas. "Caroline, alihkan perhatian para goblin itu." Ia melihat ke arah Caroline dengan ekspresi fokus, memastikan perintahnya terdengar jelas. Caroline bergerak cepat menuju arah musuh dengan semangat, sementara di belakang terlihat Logan yang siap mendukung dengan kekuatan sihirnya. Sofia yang akan menghadapi orc di belakang. Orun memperhatikan Logan dan dia terkesan melihatnya. Logan berdiri dengan ekspresi fokus dan tenang, memunculkan beberapa lingkaran sihir yang rumit dan bersinar terang sekaligus. Lingkaran sihir tersebut memiliki pola yang berbeda-beda, menunjukkan kompleksitas sihir yang ia gunakan. Konstruksi paralel dari meningkatkan kekuatan, meningkatkan sihir, meningkatkan kemampuan. Sofia dan anggota tim lain terlihat menerima efek sihir tersebut dengan ekspresi siap siaga. Orun mengamati Logan dengan seksama dan ia berdecak kagum dan berkata dalam hatinya, sulit dipercaya, dia mampu mengeluarkan 3 sihir pendukung secara bersamaan meskipun masih pemula. Tidak ada yang perlu dikritik mengenai kemampuan sihirnya ya. Caroline berlari dengan kecepatan tinggi langsung menuju gugusan goblin dengan aura yang kuat dan penuh semangat, menunjukkan keyakinan bahwa ia akan dengan mudah mengatasi musuh-musuhnya setelah mendapatkan dukungan sihir dari Logan. Orun melihat ke arah belakang dengan ekspresi khawatir, sementara seekor orc besar dengan tubuh berotot dan wajah ganas muncul dengan cepat dari balik tembok, siap menyerang. Ia berpikir dalam hati. Tapi masalahnya adalah Sofia. Ia berdiri dengan memegang tongkatnya, namun wajahnya menunjukkan rasa ketakutan dan trauma membayang di wajahnya. Seperti yang kuduga, dia terbeku karena trauma yang diterimanya dari orc. Orun mendekati Sofia dengan ekspresi tenang dan penuh perhatian, lalu berkata untuk menenangkannya, "Tenangkan dirimu, Sofia." Logan dan Caroline berdiri di sampingnya dengan ekspresi mendukung. "Kau akan baik-baik saja. Kau memiliki rekan tim sekarang, Caroline dan Logan." Sofia mengulang kata-kata tersebut dengan lembut. Rekan tim. Di belakang, orc itu masih berdiri dan siap menyerang. Namun,
Sebuah tangan muncul dari bawah dengan pose menghalangi, sementara suara menjawab, "Benar sekali." Orun menggunakan sihir untuk menghambat gerakan orc. Debuff kecepatan. Orc tersebut terlihat kesulitan bergerak, sementara Orun berkata, "Aku juga ada di sini, dan jika terjadi sesuatu, aku akan mendukungmu." Terlihat di belakangnya, Logan juga siap membantu. "Kamu tidak sendirian, Sofia," ucap Orun dengan tenang. "Kamu bisa mengerahkan seluruh kemampuanmu jika kau mau." "Baiklah," ucap Sofia. "Aku akan menunjukkan apa yang bisa kulakukan." Kata-kata dan dukungan dari Orun benar-benar memberikan kekuatan pada Sofia. Ia teringat ekspresi Sofia saat ia sendirian menghadapi orc waktu itu, dan sekarang ekspresinya sungguh berbeda. "Aku yakin ini akan baik-baik saja." Sofia berdiri dengan pose tegas, kedua tangan memegang tongkat sihir dengan erat dan mata tertutup. Sebuah bentuk energi besar yang menyerupai makhluk dengan sisik-sisik tajam muncul di belakangnya, bersinar terang dan mengeluarkan aura kekuatan yang luar biasa. Lingkaran sihir kompleks tampak terbentuk di bawah kakinya, menunjukkan bahwa ia sedang melepaskan sihir yang sangat kuat setelah berhasil mengatasi trauma dan mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Sofia berteriak dengan penuh semangat saat melepaskan sihirnya. "Fire!" Wajahnya menunjukkan ekspresi tegas dan penuh keyakinan setelah mengatasi ketakutannya. Energi api besar yang terkonsentrasi berubah menjadi bentuk seperti tombak yang menyala dengan sangat kuat. Disebut sebagai Fire Javelin. Sihir tersebut melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke arah orc. Sihir Fire Javelin mengenai sasaran, menghasilkan ledakan yang dahsyat dan menyelimuti orc dengan untaian api yang menyala-nyala. Orun mengamati ledakan dari serangan Sofia dengan ekspresi sedikit terkejut dan kagum. Berpikir dalam hati, "Meskipun aku pernah mengatakan untuk melepaskan semua kemampuannya, ledakan tersebut sangat dahsyat, dengan percikan energi dan bentuk yang tajam menyebar ke segala arah." Logan dan Caroline melihat kejadian tersebut dengan wajah penuh terkejut. Mata mereka membesar dan ekspresi menunjukkan kekaguman serta sedikit kaget akan kekuatan yang dikeluarkan Sofia. Logan masih berdiri di dekat lingkaran sihir yang ia gunakan sebelumnya. Asap masih mengembang dari lokasi ledakan, dengan simbol suara yang menunjukkan getaran atau hembusan udara akibat kekuatan serangan. Di sisi kiri, Orun menatap dengan ekspresi terkejut dan sedikit bingung. Berpikir, "Aku memang menyuruhnya." Tapi Sofia tampak sedikit lelah, namun penuh rasa pencapaian. Wajahnya sedikit memerah dengan mata yang sedikit berkilau. "Aku tidak menyangka ia menggunakan sihir lanjutan." Logan melihat ke arah Sofia dengan ekspresi kagum, sementara Caroline di sisi kiri menunjukkan reaksi terkejut dan kagum. Caroline berlari dengan penuh semangat menuju Sofia sambil berseru, "Itu sangat hebat, Sofia." Sofia melihat kedatangan Caroline dengan mata membesar dan wajah memerah, menunjukkan rasa terkejut namun senang. Caroline memeluk Sofia dengan hangat dan berkata, "Baiklah, aku senang semua berjalan dengan baik." Sofia membalas pelukan dengan wajah penuh senyum dan sedikit malu. Orun berdiri di belakang dengan ekspresi penuh apresiasi. Ia berkata, "Kerja bagus, seranganmu tadi luar biasa." Di sampingnya, Caroline dan anggota tim lain juga melihat Sofia dengan wajah penuh senyum dan rasa bangga. Sofia berdiri dengan memegang tongkat sihirnya, wajahnya sedikit memerah, namun penuh senyum dan rasa syukur. Ia mengucapkan balasan dengan lembut, "Terima kasih banyak." Meskipun pertempuran setelahnya cukup sulit, kami berhasil mencapai lantai ke-36 yang menjadi tujuan kami dan kembali ke permukaan dengan selamat. Selma berdiri dengan pose tegas menghadap seluruh anggota tim yang berkumpul, berkata dengan nada jelas dan penuh perhatian. Walaupun besok adalah hari terakhir, ia melanjutkan dengan nasihat. Semua orang harus beristirahat dengan baik dan memastikan diri dalam kondisi terbaik besok. Setelah itu ia menyatakan, "Baiklah,
Semua orang dibebaskan. Anggota tim tampak siap untuk beristirahat dan bersiap menghadapi hari terakhir. Setelah tim dibebaskan, 2 orang mendekati Orun dan berkata, "Bisakah kita ngobrol sebentar?" Orun melihat mereka dengan ekspresi sedikit bingung. Kedua orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Ansem dan Bernard. Keduanya menjabat sebagai guide leader of Silver Rabbit of the Night Sky. Bernard menyapa dengan ramah sambil mengangkat tangan. Orun bertanya dengan nada khawatir. "Aku baik-baik saja. Ada apa?" Bernard kemudian mengundangnya dengan ramah. "Kita akan makan malam setelah ini. Maukah kamu ikut bersama kita, Orun?" Orun menerima undangan itu dengan senang hati. Ia berkata, "Terima kasih banyak. Aku akan senang bergabung denganmu." Dan ia berpikir dalam hatinya, "Undangan makan malam ya. Aku senang mereka tidak memandangku rendah karena artikel itu." Bernard berkata dengan senyum, "Karena kita tidak banyak berinteraksi selama eksplorasi, ayo kita pergi." Orun melihat mereka pergi dan berpikir, ini mungkin kesempatan yang bagus ya. Ia menyadari bahwa momen ini bisa mempererat hubungan antar anggota tim. Pada saat yang sama, Logan mendekati Sofia dengan berkata, "Hei Sofia, kamu akrab dengan Orun kan?" Sofia melihatnya dengan ekspresi tenang dan siap menjawab pertanyaan tersebut. "Iya, aku akrab dengannya, meskipun baru saja mengenalnya belakangan ini." Ia kemudian menjelaskan hubungan awalnya dengan Orun. "Dia telah menyelamatkanku ketika aku berada di dungeon 3 hari yang lalu." Caroline mendengarnya dengan ekspresi khawatir dan terkejut. "Kamu pergi sendirian?" Sofia melanjutkan penjelasannya dengan sedikit malu. "Iya, bersama kelompok acak yang sedang merekrut anggota." Caroline bereaksi dengan cemas. "Kenapa kamu melakukan hal yang berbahaya seperti itu?" Sementara itu, Logan melihat Sofia dengan ekspresi serius dan berkata, "Sofia, maukah kamu ceritakan lebih banyak?" Menunjukkan ketertarikannya untuk mengetahui lebih banyak tentang Orun. Logan menatap Sofia dengan ekspresi serius dan penuh ketertarikan. Ia ingin mengetahui setiap detail tentang kejadian ketika Orun menyelamatkan Sofia. Sementara itu, Orun bersama Ansem dan Bernard tampaknya sedang berada di tempat lain yang lebih rileks. Dia berpikir dengan nada yang sedikit santai. "Hari ini, aku akan minum." Sofia terlihat sedikit ragu dan berpikir sambil berkata, "Secara detail ya?" Logan kemudian menekankan hal yang ingin diketahuinya tentang sihir. Sihir apa yang dia gunakan dan gaya bertempur apa yang dia pakai. "Apakah kamu ingat?" Sofia mulai mengingat dan menjelaskan. "Dia menggunakan sihir yang menghasilkan tekanan angin luar biasa. Kupikir namanya shockwave." Logan mendengarkan dengan serius, lalu bertanya lagi, "Baiklah, ada lagi yang lain?" Logan menyimpulkan berdasarkan cerita Sofia dan pengamatannya sendiri. "Aku juga berpikir ia juga menggunakan sihir pendukung untuk meningkatkan kekuatan pedangnya." Sambil membayangkan Orun yang sedang berperang dengan menggunakan pedang yang ditingkatkan kekuatannya. "Meskipun aku tidak yakin dengan keadaan dia bilang dia beralih menjadi seorang pejuang pedang setelah keluar dari parti pahlawan." Logan bereaksi dengan terkejut. Ia menatap dengan ekspresi tidak percaya dan bingung. "Beralih katamu? Itu tidak masuk akal. Tapi, bukankah Orun..." Ia tidak meneruskan kata-katanya, seolah mengingat sesuatu yang bertentangan dengan cerita tersebut. Dia memerankan karakter penyihir dengan sempurna dalam parti hari ini. Apakah saya telah salah paham? Saya kecewa ketika membaca bahwa dia dikeluarkan dari parti. Rasanya seperti harapanku dikhianati. Aku mengikuti instruksinya karena perannya, meskipun pertempuran pertama kami ditangani dengan teori. Dan meskipun itu membosankan. Namun pandangan saya berubah. Dalam pertarungan melawan orc itu, Orun sudah mengaktifkan debuff kecepatannya ketika aku menyadarinya. Pergerakan orc itu tiba-tiba terhambat.
Aku mendukung sihir yang menurunkan kemampuan target dengan harapan dia juga bisa memberikan efek debuff. Debuff adalah sihir tingkat tinggi yang sulit untuk diucapkan. Kau perlu memahami secara akurat daya tahan sihir target dan menyesuaikan formula sihir secara tepat agar berfungsi. Bahkan Selma jarang menggunakan sihir sesulit itu. Namun Orun mampu menggunakannya dengan mudah. Bagaimanapun juga, kata luar biasa adalah satu-satunya kata yang bisa saya ucapkan. Pertarungan pertama kami dilakukan berdasarkan teori yang dirancang untuk mengevaluasi kemampuan kami. Setelah itu selesai, kami diberikan instruksi yang efisien berdasarkan keunikan dan keterampilan kami masing-masing. Itulah sebabnya kami bisa melanjutkan tanpa masalah. Meskipun cara bertarungku hanya sedikit berbeda, rasanya kemampuanku meningkat secara eksponensial. Dibandingkan instruksi saya, dan perbedaannya akan terlihat jelas. Orun persis seperti yang saya harapkan, bahkan dia adalah seorang penyihir yang melampaui ekspektasi tersebut. Namun mengapa dia beralih menjadi penyerang depan? Apakah Orun sangat kuat, bahkan sebagai penyerang depan? Carolina juga mengungkapkan keheranannya. Sofia mengangguk setuju. Iya, aku juga berpikir demikian. Seperti yang dikatakannya pagi ini, bahwa dia telah mengalahkan puluhan orc dalam waktu singkat. Wah, itu sangat luar biasa, seru Caroline dengan ekspresi kagum. Logan berkata dengan penuh semangat. Ini menjadi tantangan buatku untuk mengalahkan salah satu darinya. Bahwa aku akan sekuat dia suatu hari nanti. Betul, aku juga akan menjadi semakin kuat. Itulah caranya. Mari kita bekerja keras bersama-sama. Logan kemudian merenung. Meskipun aku disebut anak ajaib oleh banyak orang, aku bukanlah anak ajaib sejati. Pasti ada seseorang seperti dia. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus berhasil menjadi penjelajah apapun yang terjadi. Aku akan mencuri apapun yang bisa kudapatkan darinya dan menjadi lebih kuat. Sofia menoleh ke arah Logan dan bertanya, apakah kamu lelah, Logan? Wajahmu terlihat marah. Logan terkejut dan mengatakan bahwa ia hanya bersemangat untuk penjelajahan besok pagi. Adegan beralih ke restoran yang berafiliasi dengan kelompok Silver Rabbit of the Sky. Terlihat meja yang penuh dengan makanan. Orun dan kedua teman barunya sedang duduk sambil menikmati makanan dan berbincang. Ayo kita minum sampai mabuk malam ini, ucap Bernard. Orun, sebaiknya kamu ceritakan tentang dirimu. Oke guys, cukup sekian spoiler episode 3, pahlawan serba bisa yang diusir dari party. Untuk episode lengkapnya, kalian bisa tonton setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan spoiler episode berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.